Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sam dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Azahra Malika dari kelas 2 PB2 akan mempresentasikan materi penyuluhan mengenai pentingnya pencegahan stunting. Pada materi penyuluhan kali ini, ada 6 hal yang akan kita bahas. Sebelum kita membahas stunting secara lebih mendalam, pastinya banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya, apa itu stunting? Maka dari itu, hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi stunting. Nah, ini dia definisi dari stunting. Di PPT ada 3 definisi stunting dari para ahli. Yang pertama ada definisi stunting dari Kementerian Kesehatan tahun 2018. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2018, stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Lalu yang kedua, ada definisi stunting dari Eko tahun 2018. Menurut Eko tahun 2018, di dalam buku saku desa penanganan stunting, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Lalu yang ketiga, ada definisi stunting menurut TNP 2K tahun 2017. Menurut TNP 2K tahun 2017, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Nah, dari beberapa definisi para ahli yang telah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak atau pertumbuhan tubuh dan otaknya akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakannya pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir, umumnya disebabkan asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Maka dari itu, selanjutnya kita akan membahas penyebab dari stunting. Status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting. Nah, ada banyak sekali hal-hal yang dapat memicu terjadinya gizi buruk ini. Berikut adalah penyebab gizi buruk pada ibu hamil dan bayi yang masih sering ditemui. Yang pertama ada pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak dari dalam kandungan, bayi sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk mencapai ini, ibu harus berada dalam keadaan sehat dan bergizi baik. Jika ibu tidak memiliki pengetahuan akan asupan nutrisi yang baik untuknya dan janin, hal ini akan sulit didapatkan. Begitu pula setelah lahir, 1000 hari pertama kehidupan atau 0 sampai 2 tahun adalah waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan tambahan makanan pendamping ASI yang berkualitas setelahnya. Penyebab yang kedua yaitu infeksi berulang atau kronis. Tubuh mendapatkan energi dari asupan makanan. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung pada stunting. Nah, lalu penyebab yang ketiga ada sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum disertai kurangnya ketersediaan kakus merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Kedua hal itu bisa meninggikan risiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus. Nah,
Penyebab yang terakhir yaitu terbatasnya layanan kesehatan. Tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai dampak apa saja yang ditimbulkan dari stunting. Nah, di sini dampaknya itu dibagi menjadi dua. Ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang. Yang pertama akan dibahas terlebih dahulu dampak jangka pendeknya. Nah, dampak jangka pendek dari stunting itu contohnya seperti terganggunya perkembangan otak, lalu juga terganggunya perkembangan kecerdasan, lalu gangguan pada pertumbuhan fisiknya seperti gangguan pada pertumbuhan tinggi badan dan gangguan pada pertumbuhan gigi, serta gangguan metabolisme. Lalu yang kedua ada dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang dari stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin berdampak, yaitu yang pertama menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak. Lalu yang kedua ada menyebabkan kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit. Lalu yang ketiga menyebabkan risiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan. Lalu yang keempat, menimbulkan risiko penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, dan yang terakhir menyebabkan kesulitan belajar atau menurunkan fokus belajar. Selanjutnya akan dibahas mengenai kasus stunting di Indonesia. Nah, berdasarkan tulisan dari kompas.com, status dikatakan bahwa status Indonesia masih berada di urutan keempat dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting. Diketahui jumlah kasus stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67%. Namun, angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu kurang dari 20%. Teman-teman, yang terakhir kita akan membahas apa saja sih upaya yang dapat mencegah stunting itu. Nah, ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016. Cara mencegah stunting menurut pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga yakni dibagi menjadi 5. Yang pertama ada cara mencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin. Lalu yang kedua ada cara mencegah stunting untuk anak balita, lalu yang ketiga ada cara mencegah stunting untuk anak usia sekolah, lalu yang keempat ada cara mencegah stunting untuk anak remaja, lalu yang terakhir ada cara mencegah stunting untuk orang dewasa. Nah, yang pertama akan dibahas terlebih dahulu nih beberapa cara untuk mencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin, yaitu yang pertama pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. Lalu yang kedua, pemeriksaan kehamilan secara rutin dan berkala. Dan pencegahan yang ketiga, memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi atau TKPM. Nah, cara pencegahan yang keempat yaitu melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini. Dan cara pencegahan yang terakhir, melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Yang kedua, ada cara mencegah stunting untuk anak balita, yaitu caranya yang pertama, rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita, lalu yang kedua, memberikan makanan tambahan atau PMT untuk balita, lalu yang ketiga, melakukan stimulasi dini perkembangan anak, dan yang terakhir, memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak. Yang ketiga ada cara mencegah stunting untuk anak usia sekolah. Yang pertama yaitu caranya memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak. Lalu cara yang kedua, mengajarkan anak pengetahuan terkait gizi dan kesehatan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Nah, juga
Lalu yang keempat adalah cara pencegahan stunting untuk remaja. Pertama, membiasakan anak untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, lalu juga menerapkan pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak memakai narkoba. Lalu yang kedua, mengajarkan anak mengenai kesehatan reproduksi. Nah, hal itu bisa dilakukan pada anak yang sudah masuk usia remaja, yaitu 14 sampai 17 tahun. Nah, dan yang terakhir ada cara pencegahan stunting untuk dewasa muda. Caranya yaitu yang pertama memahami seputar keluarga berencana, lalu yang kedua melakukan deteksi dini terkait penyakit menular dan tidak menular, lalu yang ketiga senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, lalu juga menerapkan pola gizi seimbang, tidak merokok dan tidak memakai narkoba. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Isnaini izin bertanya, jika sudah terlanjur terkena stunting, apakah bisa diobati? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Puspayu. Saya ingin izin bertanya, apakah stunting ini dapat mengakibatkan kematian gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Julianti izin bertanya mengenai stunting. Apakah stunting itu sama dengan penyakit gizi buruk? Jika tidak, tolong jelaskan perbedaannya. Terima kasih ya Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Karunia Isnaini atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Karunia yaitu, jika terlanjur terkena stunting, apakah bisa diobati? Jika bisa, bagaimana caranya? Nah, saya ini melihat dari bahan bacaan saya, yaitu dari web sehatku.com. Jadi, saya jelaskan bahwa stunting yang terjadi pada tahap awal kehidupan atau usia dini dapat menyebabkan dampak merugikan bagi anak, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang ya, seperti yang sudah dijelaskan pada PPT tadi. Nah, khususnya jika gangguan pertumbuhan dimulai pada 1000 HPK hingga usia 2 tahun. Pada dasarnya, stunting pada balita tidak bisa disembuhkan, tapi dapat dilakukan upaya untuk perbaikan gizi yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Jika tidak dilakukan cara mengatasi stunting pada anak, mereka dapat mengalami berbagai hambatan di dalam kehidupannya hingga mencapai usia dewasa. Nah, cara mengatasi stunting pada bayi kurang dari 2 tahun dapat diupayakan dengan melakukan penanggulangan pada penyebab-penyebab stunting. Penyebab umum dari stunting adalah malnutrisi dan infeksi. Maka dengan dibimbing tim medis dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya untuk mengatasi stunting, yaitu caranya dengan yang pertama memenuhi kebutuhan gizi, yang kedua menjaga kesehatan, dan yang ketiga menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar. Jadi apakah stunting sama dengan gizi buruk? Jika tidak, tolong jelaskan perbedaannya. Nah, iya. Stunting itu sebenarnya berbeda dari gizi buruk. Saya mengatakan hal tersebut karena dari bahan bacaan saya, yaitu web Indonesia Baik ID, dikatakan bahwa sebenarnya stunting dan gizi buruk itu berbeda. Nah, di situ dijelaskan bahwa selain tingkat stunting yang masih di bawah standar, pemahaman masyarakat tentang stunting pun masih terbilang minim. Salah satu indikasinya adalah stunting yang kerap diartikan sebagai gizi buruk di tengah masyarakat awam. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara stunting dan gizi buruk ya. Itu tuh dilihat dari 4 hal kalau di indonesiabaik.id. Yaitu yang pertama dilihat dari ciri-ciri, yang kedua dilihat dari faktor penyebab, yang ketiga dilihat dari dampak, dan yang keempat dilihat dari perbandingan badan. Nah, sekarang kita bahas dulu dilihat dari aspek ciri-cirinya. Nah,
Jadi, anak dengan gizi buruk biasanya memiliki ciri-ciri kulit yang kering, lemak di bawah kulit berkurang, dan otot mengecil. Jika telah mencapai tahap lanjut, ada kemungkinan perut anak menjadi buncit. Sementara itu, ciri anak yang mengalami stunting adalah pertumbuhannya yang melambat. Hal itu dapat dilihat dari tubuh yang lebih pendek dan tampak lebih muda dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Nah, anak dengan gizi buruk akan mudah mengalami infeksi karena kekebalan tubuhnya rendah. Selain itu, anak dengan gizi buruk juga memiliki IQ atau tingkat kecerdasan yang rendah. Pada jangka panjang, gizi buruk dapat mengakibatkan pertumbuhan anak berhenti sebelum waktunya. Lebih jauh lagi, gizi buruk dalam jangka panjang akan menyebabkan anak kurus dan stunting. Sementara itu, stunting pada anak akan berdampak pada gangguan metabolisme rendah selanjutnya juga menyebabkan rendahnya kekebalan tubuh dan juga ukuran fisik tubuh yang tidak optimal. Nah, kalau faktor terakhir itu dilihat dari faktor perbandingan badan. Anak stunting diukur dari perbandingan tinggi badan dengan usia. Berbeda dengan stunting, gizi buruk berlangsung dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ya. Begitu dan terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dea Fitri Puspa Ayu atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Dea adalah, apakah stunting dapat menyebabkan kematian? Berdasarkan bacaan yang saya baca, yaitu dari liputan6.com, di situ dijelaskan bahwa tidak hanya berdampak pada fisik, stunting juga membawa berbagai dampak lain bagi anak, baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Nah, Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan yang bernama Jumrotun K. Susilo menyebutkan dampak buruk stunting jangka pendek yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dengan demikian, stunting dapat meningkatkan potensi sakit dan kematian pada anak. Nah, kalau dalam jangka panjangnya, stunting dapat menyebabkan tidak optimalnya perkembangan postur tubuh pada saat beranjak dewasa. Postur tubuh akan cenderung lebih pendek dari teman-teman seusianya. Nah, stunting juga meningkatkan risiko obesitas dan mengidap penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, kanker, dan penyakit lainnya. Kesehatan reproduksi pun bisa terpengaruh dan semakin menurun. Di bangku sekolah, stunting juga dapat membawa permasalahan tersendiri. Anak dengan stunting cenderung tidak memiliki kapasitas belajar dan performa yang optimal. Saat bertumbuh dewasa, produktivitas dan kapasitas kerja pun tidak optimal. Nah, dari bacaan saya yang lain, yaitu dari cegahstunting.id, di situ dijelaskan bahwa kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama menyebabkan seseorang rentan menjadi penderita stunting. Stunting ini berbahaya dalam siklus kehidupan. Hal ini dikarenakan kekurangan gizi yang berlangsung lama sejak anak usia dini menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Balita stunting berkontribusi terhadap 1,5 juta atau 15% kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta disability adjust life years atau yang disingkat DALYs, yaitu hilangnya masa hidup sehat setiap tahun. Nah, liputan6.com ini mengambil penjelasan ini dari pendapat dari Buta, dan Buta ini mengambil dari pendapatnya Ricardo tahun 2013. Dijelaskan juga bahwa
Kualitas gizi anak dipengaruhi oleh kualitas gizi ibunya. Kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil akan meningkatkan risiko kematian ibu, kematian bayi, dan menimbulkan masalah gizi antara generasi atau transgenerational malnutrition. Anemia pada ibu hamil telah menjadi penyebab utama kematian ibu, di mana sebesar 23% kematian ibu disebabkan oleh anemia. Ibu yang mengalami kekurangan gizi selain menimbulkan KEK juga dapat mengakibatkan melahirkan bayi yang pendek dan atau berat bayi lahirnya rendah. Ya, begitu Dea, Fitri, jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Dea.